Kalian budak algoritma, bangga disebut melek teknologi. Otak kalian telah cacat disebabkan overdosis video 15 detik. Kalian pikir itu healing? Yang ada bahagiamu itu semu, kebanyakan dopamin murahan. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Scroll smartphone itu memang asik ya, seru, dan tahu-tahu udah 3 jam aja. Gak jadi mandi deh. Tapi tenang, itu bukanlah sebuah kegagalan moral atau rendahnya disiplin. Tapi merupakan sebuah fenomena yang dikenal dengan dopamin hijacking atau pembajakan dopamin. Simak video ini hingga selesai dan mari kita bedah. Aplikasi video pendek memang tidak sekedar menampilkan hiburan visual saja. Tapi platform tersebut dibangun layaknya arsitektur operasional mesin slot yang menggunakan mekanisme reward acak. Awal membuka platform, wah keren nih. Lanjut scroll lagi. Wah jelek. Lanjut scroll lagi. Wah bagus nih. Lanjut scroll lagi. Dan hingga akhirnya kadang kita merasa setengah sadar bahwa ini adalah sebuah keburukan dan kita mulai menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu menghentikan scrolling tersebut dan merasa tak berguna. Ya, memang sulit karena sistem saraf pusat kita sedang diretas secara agresif oleh desain antarmuka dan sistem algoritma for your page. Sebenarnya yang terjadi bukanlah otak kita sedang merespon isi daripada konten tersebut, namun sebuah reaksi terhadap antisipasi dari sebuah visual yang disajikan secara acak. Maksudnya begini. Platform digital dirancang untuk terus menarik perhatian kita dengan menampilkan berbagai konten secara cepat dan acak. Sementara otak manusia itu secara alami suka mencari hal-hal baru dan hal-hal yang memberi rasa senang. Lalu kita terdorong oleh rasa penasaran tentang apa yang akan muncul berikutnya. Rasa menunggu kemungkinan ada konten yang lebih menarik lagi inilah yang membuat kita terus menggulirkan layar dan bertahan lebih lama. Secara internal, kita memang tidak ada kesalahan apapun. Hanya faktor eksternal yang secara sistematis menindas dan mengontrol diri kita secara biologis. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme peretasan saraf tersebut bisa terjadi, ada beberapa mekanisme tentang bagaimana kode algoritma mampu mematikan kesadaran kita hanya dalam hitungan detik. Algoritma bekerja dengan pola reward yang tidak pasti sehingga memunculkan video secara acak mulai dari yang paling menarik hingga paling buruk bagi audiensnya. Dengan cara tersebutlah peretasan sistem dopamin kita terjadi. Setiap jari menggeser layar smartphone, otak kita mengalami situasi harap-harap cemas yang tidak disadari. Apakah video selanjutnya ini nanti akan bagus? Atau membosankan? Atau menyenangkan? Sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai yang kita sukai? Karena pola reward yang tidak pasti inilah dan berjalan terus-menerus sehingga otak kita selalu terkondisikan dalam keadaan penasaran dan pada akhirnya kita kecanduan dalam sistem tersebut yang sebagian besar bukan pada isi kontennya. Kemudian algoritma menyajikan relevansi bukan alur berpikir. Sistem for your page tidak sekedar menyodorkan video secara acak meskipun relevan. Namun sebelumnya sistem telah menganalisis dengan sempurna
untuk mengetahui perilaku tonton kita, seperti durasi tonton, video apa yang dilewati, video apa yang diputar ulang, hingga interaksi lainnya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, sistem mengelompokkan minat dan menyajikan konten yang terasa semakin relevan. Dalam satu sesi menonton, kita bisa berpindah dari tips singkat, kemudian pindah lagi ke opini, kemudian pindah lagi ke tentang cerita atau pengalaman, hingga humor atau dagelan dalam hitungan detik. Pergantian konteks yang cepat membuat otak terus menyesuaikan caranya memproses informasi. Ketika pola ini terjadi dan berulang terus-menerus tanpa sebuah integrasi pemahaman, maka konsumsi konten cenderung berubah menjadi mode pemindaian cepat. Dalam kondisi seperti inilah beban kognitif terjadi. Peningkatan serta kemampuan mempertahankan fokus pada informasi yang lebih panjang dan kompleks berpotensi menurun. Selanjutnya, algoritma membentuk siklus perilaku buta. Melalui manipulasi dopamin dan beban kognitif tadi, algoritma berhasil menjebak kita dalam sebuah siklus pengkondisian perilaku. Karena kita tidak pernah tahu kapan pastinya video yang memuaskan itu akan muncul kembali, otak dipaksa untuk mempertahankan respon scrolling yang tinggi dan stabil. Dan hasil akhirnya adalah guliran tanpa batas yang kompulsif. Lantas algoritma mulai mengambil alih. Kita tidak lagi membuka aplikasi karena niat sadar untuk melihat konten atau mencari hiburan atau mencari konten yang manfaat untuk kita, melainkan murni karena dorongan kebiasaan buta. Nah, teman baca sekalian, kita harus segera menyadari bahwa perhatian kita terus-menerus ditarik oleh sistem dan mungkin kita akan berpikir sebuah solusi supaya selamat dari jerat algoritma tersebut. Salah satunya dengan menjauhkan diri kita dengan smartphone. Jadi smartphone-nya di sini, kita di sana. Kita di kamar, smartphone-nya di bawah. Tapi nyatanya gimana? Tapi tenang saja. Ada tindakan sederhana yang justru lebih efektif daripada menjauhkan diri kita dengan smartphone. Sehingga aliran stimulus yang memicu kebiasaan scrolling bisa diputus dengan efektif dan bertahap. Apakah teman baca sekalian bisa kembali memiliki fokus yang lebih baik dan bagaimana caranya? Mari kita coba menerapkan langkah teknis sederhana untuk mengambil alih kembali fungsi fokus kita. Langkah yang pertama, matikan stimulus warna layar. Ubah pengaturan layar smartphone menjadi hitam putih atau grayscale. Warna cerah pada aplikasi sengaja dirancang untuk merangsang mata kita dan memicu lonjakan dopamin. Dengan mencabut elemen warna tersebut, kita mengubah layar yang tadinya begitu menarik menjadi alat komunikasi yang seperti zaman dulu. Tanpa rangsangan visual yang berlebih, dorongan impulsif untuk scrolling akan turun drastis. Kemudian langkah yang kedua adalah ciptakan hambatan akses. Bukan menyingkirkan smartphone-nya atau menyembunyikan, tapi yang disembunyikan adalah aplikasi video pendek dari layar utama atau gunakan fitur pengunci aplikasi yang memberi jeda beberapa detik sebelum terbuka. Hambatan kecil ini bertujuan murni memberikan jeda waktu agar otak rasional kita aktif kembali. 3 detik sudah cukup untuk memutus refleks jari dan cukup untuk segera memunculkan kesadaran. Langkah yang ketiga,
yaitu rehabilitasi fokus linier. Kita harus melatih ulang otot fokus kita dengan memaksa otak memproses informasi secara lambat. Biasakan kembali membaca teks dengan utuh atau menonton video yang berdurasi panjang seperti channel Ruang Baca ini, tanpa kebiasaan skip dan tanpa mempercepat kecepatan putarnya. Beri waktu bagi pikiran kita untuk mencerna informasi terlebih dahulu, mencerna informasi yang disampaikan secara utuh tanpa terburu-buru. Atensi dan fokus kita sejatinya adalah komoditas. Komoditas yang ditambang habis-habisan. Ketika kita kehilangan kondisi di depan layar, kita bukan lagi konsumen yang sedang menikmati hiburan, melainkan biologi kita lah yang sedang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh algoritma. Seberapa parah penurunan kualitas fokus yang mulai kita sadari akhir-akhir ini, atau malah jangan-jangan tidak sadar. Ya, ini Ruang Baca hadir untuk mengajakmu sadar kembali. Dan silakan bagikan pengamatan teman baca sekalian di kolom komentar. Demikian Teras Wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosi, buka pikiran, dan pahami kembali pola-pola yang bekerja di balik cara kita memahami, cara kita berpikir. Assalamualaikum.